Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, kembali lagi bersama saya Nigya Saputri Kinanti dari Fakultas Psikologi Universitas Bosowa. Nah, sama seperti video-video sebelumnya, saya membahas mengenai filsafat ilmu dan juga perkembangan ilmu. Di video kali ini, saya akan membahas mengenai kemajuan ilmu pada zaman kontemporer. Nah, buat teman-teman yang menonton video ini dan belum menonton video sebelumnya, ada baiknya kalian menonton video-video sebelumnya karena juga berisi materi-materi yang penting mengenai filsafat ilmu. Nah, semoga juga video ini dapat bermanfaat untuk kalian. Jadi jangan lupa like, comment, and share ke teman-teman kalian dan selamat menonton. Kemajuan ilmu pada zaman kontemporer. Perkembangan dan kemajuan peradaban manusia tidak bisa dilepaskan dari peran ilmu. Bahkan perubahan pola hidup manusia dari waktu ke waktu sesungguhnya berjalan seiring dengan sejarah kemajuan dan perkembangan ilmu. Tahap-tahap perkembangan itu kita menyebut dalam konteks ini sebagai periodisasi sejarah perkembangan ilmu. Sejarah dari zaman klasik, zaman pertengahan, zaman modern, dan zaman kontemporer. Yang dimaksud dengan zaman kontemporer dalam konteks ini adalah era tahun-tahun terakhir yang kita jalani hingga saat sekarang ini. Hal yang membedakan pengamatan tentang ilmu di zaman modern dengan zaman kontemporer adalah bahwa zaman modern adalah era perkembangan ilmu yang berawal sejak sekitar abad ke-15. Sedangkan zaman kontemporer memfokuskan sorotannya pada berbagai perkembangan terakhir yang terjadi hingga saat sekarang. Sebagaimana telah dikemukakan sebelumnya, sebagai kelanjutan mata rantai sejarah perkembangan ilmu, berbagai hal baru yang ditentukan dan dapat kita amati di era kontemporer, tidak terlepas dari berbagai penemuan dan dasar-dasar ilmu yang telah ada dan diciptakan oleh para penemu, pakar, atau filosof di masa-masa sebelumnya. Sebagaimana ilmu di zaman modern mempunyai karakteristik khusus yang membedakannya dengan ilmu di zaman klasik dan zaman pertengahan, maka ilmu kontemporer pun demikian. Akan kita lihat terlebih dahulu secara sederhana potret ilmu modern yang telah melahirkan hal-hal radikal yang membedakannya dengan ilmu zaman pertengahan dan klasik. Zaman modern, misalnya, dalam banyak hal melakukan dekonstruksi terhadap teori-teori yang dianggap established atau mapan pada masa pertengahan atau zaman klasik. Setidaknya dua contoh yang sangat menonjol bisa kita temukan. Pertama, pada pendapat yang dikemukakan oleh Copernicus tentang teori heliocentrisme, bahwa matahari merupakan pusat jagat raya atau pusat tata surya, dan planet-planet termasuk bumi berputar mengelilingi matahari. Teori ini jelas-jelas bertentangan dengan pendapat yang diterima secara umum manusia, yaitu geosentrisme, yang menyatakan bahwa bumilah yang menjadi pusat tata surya. Yang kedua, metode induktif yang diperkenalkan oleh Francis Bacon. Ia telah memberikan sumbangan yang penting dalam menembus metode berpikir deduktif yang penggunaannya secara berlebihan telah menyebabkan dunia keilmuan mengalami kemacetan. Francis Bacon menekankan untuk mendasarkan semua pengetahuan dan ilmu atas dasar pengalaman. Ia menganjurkan agar para sarjana dalam menyusun ilmu mengumpulkan sebanyak mungkin fakta pengalaman atau empirical birth facts untuk selanjutnya dianalisis. Membuat deskripsi atau eksposisi tentang perkembangan ilmu di zaman kontemporer berarti menggambarkan aplikasi ilmu dan teknologi dalam berbagai sektor kehidupan manusia. Itulah salah satu karakteristik utama ilmu di zaman kontemporer dan dalam kerangka umumnya sekaligus menjadi persamaan sifat perkembangan ilmu zaman kontemporer. Hal ini tidak saja terjadi di lapangan ilmu eksakta, tapi juga ilmu sosial dan juga keagamaan. Para pecinta ilmu di bidang mereka masing-masing berusaha untuk menjadikan ilmu dan pengetahuan yang menjadi bidang mereka dapat memberikan sumbangan yang berarti bagi manusia dan kemanusiaan. Satu hal yang tak sulit untuk disepakati bahwa hampir semua sisi kehidupan manusia modern telah disentuh oleh berbagai efek perkembangan ilmu dan teknologi. Sektor ekonomi, politik, pertahanan dan keamanan sosial dan budaya, komunikasi dan transportasi, pendidikan, seni, kesehatan, dan lain-lain. Semuanya membutuhkan dan mendapat sentuhan teknologi.
Bila di zaman purba manusia prasejarah tercatat mempunyai benih ilmu di bidang astronomi, kemudian mulai mengenal tulisan dan hitungan yang mengawali zaman sejarah, lalu zaman modern diidentifikasi dengan masa Renaissance sebagai masa bangkitnya kembali Eropa dari kegelapan. Maka zaman kontemporer sangat kental dengan inovasi-inovasi teknologi di berbagai bidang. Begitulah perkembangan ilmu di zaman kontemporer meliputi hampir seluruh bidang ilmu dan teknologi, ilmu-ilmu sosial seperti sosiologi, antropologi, psikologi, ekonomi, hukum, dan politik, serta ilmu-ilmu eksakta seperti fisika, kimia, dan biologi, serta aplikasi-aplikasinya di bidang teknologi rekayasa genetika, informasi dan komunikasi, dan lain-lain. Berikut beberapa contoh perkembangan ilmu kontemporer. Yang pertama, santri, priai, dan abangan. Dalam kajian ilmu sosial keagamaan di Indonesia, penelitian Clifford Geertz yang dalam versi aslinya berjudul The Religion of Java merupakan satu bahasan yang menarik. Penelitian Cyrus Geertz tersebut kemudian lebih banyak dipopulerkan sebagai kerangka tipologisasi keberagaman masyarakat Jawa menjadi santri, abangan, dan priai. Untuk menyajikan abstraksi yang lebih otoritatif tentang penelitian Geertz ini, penulis mengutip penggambaran Persudi Supalan dalam pengantarnya terhadap buku Clifford Geertz Abangan, Santri, Priai dalam Masyarakat Jawa yang merupakan edisi Indonesia dalam buku aslinya The Religion of Java. Arti penting karya Geertz The Religion of Java adalah sumbangannya kepada pengetahuan kita mengenai sistem-sistem simbol, yaitu bagaimana hubungan antara struktur-struktur sosial yang ada di dalam suatu masyarakat dengan perorganisasian dan perwujudan simbol-simbol, dan bagaimana para anggota masyarakat mewujudkan adanya integrasi dan disintegrasi dengan cara mengorganisasi dan mewujudkan simbol-simbol tertentu, sehingga perbedaan-perbedaan yang tampak di antara struktur-struktur sosial yang ada dalam masyarakat tersebut hanyalah bersifat komplementer. Tiga lingkungan yang berbeda, yaitu pedesaan, pasar, dan kantor pemerintahan, yang dibarengi dengan latar belakang sejarah kebudayaan yang berbeda, yang berkaitan dengan masuknya agama serta peradaban Hindu dan Islam di Jawa, telah mewujudkan adanya abangan yang menekankan pentingnya animistik, santri yang menekankan aspek-aspek Islam, dan priai yang menekankan aspek-aspek Hindu. Perwujudan citra agama masing-masing suku sosial tersebut adalah pesta-pesta ritual yang berkaitan dengan usaha-usaha untuk menghalau berbagai makhluk halus jahat yang dianggap sebagai penyebab dari ketidakteraturan dan kesengsaraan dalam masyarakat, agar equilibrium dalam masyarakat dapat dicapai kembali. Abangan penekanan pada tindakan-tindakan keagamaan dan upacara-upacara sebagaimana digariskan dalam Islam santri, dan suatu kompleks keagamaan yang menekankan pada pentingnya hakikat halus sebagai lawan dari kasar. Kasar dianggap sebagai ciri utama abangan yang perwujudan tampak dalam berbagai sistem simbol yang berkaitan dengan etikat, tari-tarian, dan berbagai bentuk kesenian, bahasa, dan pakaian. Abangan, santri, dan priai yang walaupun masing-masing merupakan struktur-struktur sosial yang berlainan, tetapi masing-masing saling melengkapi satu sama lain dalam mewujudkan adanya sistem sosial Jawa yang berlaku umum di Mojo Kuto. Inilah sesungguhnya tesis Geertz yang diusahakan untuk memperlihatkan dalam buku The Religion of Java, yaitu agama bukan hanya memainkan peranan bagi terwujudnya integrasi, tetapi juga memainkan peranan pemecah belah dalam masyarakat. Walaupun demikian, tampaknya yang lebih menjadi perhatian Geertz adalah masalah perpecahan dalam sistem sosial Jawa di Mojokerto, dan bukannya integrasi yang terwujudnya di dalamnya, sebagaimana dikemukakan oleh Harshaja W. Bachtiar dalam pembahasannya. Hal ini mungkin adanya penekanan perhatian Geertz pada dimensi struktur sistem sosial. Satu lagi, perlu juga kita lihat ulasan yang menjadi back cover buku Clifford Geertz edisi Indonesia tersebut. Pengarangnya memiliki masyarakat kota kecil Mojokerto, Jawa Timur sebagai objek penelitian dan pengkajiannya. Namun untuk kelengkapannya, pengarang juga membahas pandangan tiga golongan yang memiliki subtradisi masing-masing. Abangan yaitu golongan petani kecil yang sedikit banyak memiliki persamaan dengan religi rakyat. Asia Tenggara, santri yaitu pemeluk agama Islam yang taat pada umumnya terdiri dari perdagangan di kota dan petani berkecukupan, dan priai yaitu golongan yang masih memiliki pandangan Hindu Buddha yang kebanyakan terdiri dari golongan terpelajar, golongan atas, penduduk kota, terutama golongan pegawai. Penelitian Clifford Geertz
Hingga kini mendapat perhatian dari para ilmuwan, berbagai penelitian dilakukan untuk menguji, membuktikan, atau bahkan meruntuhkan tesis GERS tentang kategorisasi keberagaman masyarakat Jawa itu. Beberapa yang bisa penulis sebutkan di sini misalnya seperti penelitian antropologis yang dilakukan oleh Bambang Pranowo, Robert Halfner, dan Mark Woodward yang membantah klaim GERS. Para pakar ini menemukan bahwa masyarakat Jawa secara umum adalah santri, adapun genre abagan tidak signifikan. Kemudian yang kedua adalah teknologi rekayasa genetika. Salah satu bentuk perkembangan ilmu zaman kontemporer yang sangat masyhur adalah di bidang rekayasa genetika berupa teknologi cloning. Teknologi ini pertama kali dilakukan oleh Dr. Gurdon di Medical Research Council Laboratory of Molecular Biology, Universitas Cambridge, Inggris, tahun 1961. Gurdon berhasil memanipulasi telur-telur katak sehingga tumbuh menjadi kecebong yang identik atau kecebong cloning. 32 tahun setelah itu, tahun 1993, Dr. Jerry Hall berhasil mengkloning embrio manusia dengan teknik pembelahan atau embryo splitting technique. Hanya saja, semua cloning yang dihasilkan saat itu rusak. 4 tahun kemudian, tepatnya pada tanggal 23 Februari 1997, Dr. Ian Wilmot dari Scotland Roslin Institute berhasil melakukan cloning mamalia pertama dengan kelahiran domba yang diberi nama Dolly. Teknik yang digunakan oleh Dr. Wilmot dikenal dengan ahli inti sel somatik atau somatic cell nuclear transfer, yaitu mengambil inti sel somatik dari domba jenis tertentu untuk kemudian diinjeksikan ke dalam sel telur domba jenis lainnya. Sebelum injeksi dilakukan, sel telur tersebut sudah diambil terlebih dahulu inti selnya. Dengan suatu loncatan listrik, inti sel domba akan berkembang dan membelah, dan pada akhirnya akan tumbuh menjadi individu baru. Masih pada tahun 1997, lahir lembu cloning pertama yang bernama Kane. Teknik yang digunakan sedikit berbeda dengan pembuatan Dolly. Pembuatan gen diawali dengan koleksi sel-sel janin yang sangat muda dari anak lembu. Sel-sel tersebut kemudian ditumbuhkan sedemikian rupa sampai siap dimasukkan ke dalam sel telur lembut betina. Setahun kemudian, para peneliti di Universitas Hawaii yang dipimpin oleh Dr. Teruhiko Wakayama berhasil melakukan cloning terhadap tikus hingga lebih dari 5 generasi. Teknik yang digunakan kali ini juga berbeda dengan sebelumnya. Mereka menggunakan teknik microinjection dengan tingkat keberhasilan 3%. Peluang keberhasilan teknik cloning ini lebih besar dari teknik SCNT yang tidak sampai 1%. Di tahun 2000, Profesor Gerald Scatton dari Oregon Health Science University Amerika berhasil membuat kera cloning yang diberi nama Tetra. Teknik yang digunakan adalah pembagian embrio dan embrio splitting technique. Pada dasarnya, IST adalah penyempurnaan dari teknik yang dipergunakan oleh Dr. Jerry Hall pada tahun 1993. Pada teknik ini, telur dari betina dan sperma dari jantan dipakai untuk membentuk telur yang terbuahi atau fertilized egg. Setelah embrio tumbuh menjadi 8 sel, para peneliti membaginya menjadi 4 embrio yang identik. Masing-masing terdiri dari 2 sel. Langkah selanjutnya, keempat embrio tersebut diimplikasikan ke dalam surrogate mother. Lalu lahirlah kemudian kera cloning. Individu yang dihasilkan dari teknik ini 100% identik dengan sel sumbernya. Karena itulah para ahli menyebut identik ini dengan artificial twinning atau kembar buatan. Nah, kemudian selanjutnya ada teknologi informasi. Pada tahun 1937, seorang insinyur Amerika bernama Howard Ecker merancang IBM Mark VII yang merupakan nenek moyangnya komputer mainframe saat ini. Komputer tersebut menggunakan tabung vakum dan elektromekanikal dan bukan tombol-tombol elektronis. Komputer elektronik pertama yang sukses secara komersial ada UNIVAC. Komputer ini dirancang oleh Edgar dan Moshe dan diperkenalkan pada tahun 1951. Selanjutnya muncul komputer bed transistor dengan transistor yang kokoh, menggantikan tabung-tabung vakum yang mudah rusak, dirancang oleh Seymour Cray untuk Control Data Corporation. Dan inilah awal dari kecenderungan untuk membuat komputer yang lebih kecil dan lebih cepat. Ide mengenai komputer pribadi atau personal computer atau PC di setiap rumah muncul di lembah Santa Clara di sebelah selatan San Francisco, California, sebuah daerah yang kemudian dikenal sebagai lembah Silicon. Pada tahun 1977, Steve Jobs dan Steve Wozniak mendirikan perusahaan komputer bernama Apple Computer.
Pada bulan April tahun 1977 itu, mereka memperkenalkan Apple, itulah komputer pribadi pertama di dunia. Komputer telah mengubah wajah peradaban barat modern secara drastis sejak tahun 80-an. Pada awalnya, komputer dikenal sebagai otak elektronis yang mampu melakukan bermacam-macam kegiatan dengan tingkat kesulitan yang berbeda-beda. Komputer merevolusi ilmu matematika melalui kemampuannya memperluas jangkauan otak perhitungannya, seperti mobil dan pesawat yang mampu memperjauh jarak yang ditempuh. Demikianlah teknologi komputer terus berkembang dan melahirkan inovasi. Hampir tiap tahun, perusahaan-perusahaan komputer internasional mengeluarkan model komputer terbaru mereka dengan berbagai fitur dan keistimewaan serta perbaikan-perbaikan terhadap generasi-generasi sebelumnya. Ukurannya pun dibuat semakin simpel tapi menarik dan daya memorinya terus diperbesar. Kemudian selanjutnya ada teori particle elementer. Mengamati perkembangan ilmu diantaranya juga bisa dilakukan dengan melihat temuan-temuan para ilmuwan di berbagai bidang. Salah satu contoh misalnya tentang teori partikel elementer. Selama lebih dari 2500 tahun, manusia mencari misteri sifat materi. Salah satu bentuk penasaran itu disalurkan dengan mencari tahu partikel apakah yang paling kecil dari susunan materi. Pada abad ke-5 sebelum Masehi, Democritus, filosof Yunani, menemukan bahwa semua jenis materi dapat dipecah-pecah menjadi partikel kecil ini, yang disebut atom. Atom adalah kata Yunani yang berarti tidak terbagi atau tidak dapat dibagi. Ilmu pun berkembangan dan sejumlah percobaan dilakukan dan teori-teori baru bermunculan. Kemudian ditemukan bahwa atom bukanlah partikel terkecil. Di dalam atom terdapat sejumlah partikel dasar atau elementer yang tidak dapat dibagi lagi menjadi partikel yang lebih kecil, yaitu elektron, proton, dan neutron. Lebih jauh, sekarang ditemukan quark sebagai bagian dari proton dan neutron, sehingga saat ini disebut sebagai partikel elementer adalah quark dan elektron. Di samping quark dan elektron, ada partikel lain seperti foton. Beberapa jenis neutron yang digolongkan sebagai partikel elementer atau dikenal sebagai jantung fisika, karena partikel-partikel elementer inilah yang mengatur sifat fisika suatu benda yang akan menentukan sifat fisika benda tersebut. Misalnya, mengapa suatu benda ada yang dapat mengantarkan listrik dengan baik dan benda yang lainnya tidak. Ini tergantung dari gerakan partikel elementer, dalam hal ini elektron. Pada suatu konduktor, elektron dapat bebas bergerak sehingga konduktor dapat menjadi penghantar listrik yang baik, sedangkan pada isolator, elektron terikat kuat sehingga tidak dapat menghantar listrik dengan baik. Ini menjelaskan mengapa misalnya logam adalah penghantar listrik yang baik sedangkan kayu tidak. Teori tentang partikel elementer bisa menjadi dasar bagi temuan-temuan baru yang spektakuler. Bukan tidak mungkin manusia bisa diubah partikel dasarnya sehingga bisa dipindah tempatkan setiap saat tanpa kendaraan seperti digambarkan dalam Star Trek. Selanjutnya, kemajuan sains dan teknologi di bidang-bidang lain sebagaimana dikemukakan di atas. Di zaman kontemporer ini, hampir seluruh aspek kehidupan manusia mendapat sentuhan efek kemajuan dan perkembangan ilmu dan teknologi. Bukan hanya dalam bentuk teknologi rekayasa genetika, teknologi informasi dalam bentuk kecanggihan kontemporer dan internet, atau tentang teori partikel elementer, tapi juga dalam bidang-bidang lainnya. Nah, teman-teman, itulah tadi saya bacakan mengenai perkembangan ilmu pada zaman kontemporer. Seperti pada video-video sebelumnya, sumbernya masih sama dari buku Filsafat Ilmu oleh Profesor Dr. Amsal Bahtiar MA. Nah, buat teman-teman yang sudah nonton video ini, semoga video ini bisa bermanfaat untuk kalian semua dan semoga bisa menambah wawasan kalian, pengalaman kalian mengenai filsafat ilmu. Dan jangan lupa like, comment, and share. Sampai jumpa di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.